Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 pengelolaan pendidikan yang beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri Adi Rangga Nugraha dengan NIM 2309390 dan rekan saya Hilwa Tiara Luminari dengan NIM 2308784 dan Sania Nur Arbibah dengan NIM 2308996. Di sini kami akan mereview sebuah makalah hasil dari observasi tentang manajemen keuangan pendidikan di SDN Pabuaran. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Haji Enjang Yusuf Ali, SSI Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan di semester 3 ini. Di sini ada beberapa hal yang melatar belakangi terkait makalah ini, yaitu tentang pendidikan dan sekolah. Pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, di mana sekolah berfungsi sebagai lembaga yang menghasilkan individu dengan kemampuan intelektual dan keterampilan, serta membentuk kepribadian siswa melalui pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Salah satu faktor utama yang menentukan kualitas sebuah sekolah adalah pengelolaan keuangan yang efektif. Karena manajemen keuangan yang baik sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan sekolah. Kepala sekolah, sebagai perencanaan anggaran, memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan sekolah dan mencapai tujuan pendidikan. Keuangan menjadi kunci bagi kelangsungan dan kemajuan lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta. Dan tanpa dukungan keuangan yang memadai, program pendidikan seringkali gagal atau tidak terorganisir dengan baik. Mengingat kesulitan dan memperoleh dana yang cukup, terutama bagi lembaga pendidikan swasta yang baru berdiri, manajemen keuangan yang efisien menjadi sangat krusial untuk memastikan keberhasilan dan efisien operasional sekolah. Selanjutnya, ada rumusan masalah yang dibahas dalam makalah ini, yaitu yang pertama, bagaimana proses pengelolaan manajemen keuangan mulai dari perencanaan hingga evaluasi diterapkan di SDN Pabuaran. Yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan dan penyusunan RKAS di SDN Pabuaran, serta bagaimana peran masing-masing pihak. Yang ketiga, apa saja prioritas utama yang tercantum dalam RKAS di SDN Pabuaran dan bagaimana strategi alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian tujuan sekolah. Yang keempat, solusi apa yang telah atau dapat diimplementasikan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang kelima, bagaimana cara mengukur keberhasilan pengelolaan keuangan di SDN Pabuaran? Apakah terdapat indikator spesifik atau alat evaluasi yang digunakan? Yang keenam, bagaimana tingkat kepercayaan stakeholder, guru, orang tua, dan pemerintah terhadap pengelolaan keuangan di SDN Pabuaran? Tentunya dalam observasi ini terdapat beberapa tujuan, yaitu yang pertama, untuk memahami sistem, prosedur, dan kebijakan yang diterapkan dalam pengelolaan manajemen keuangan di SDN Pabuaran. Yang kedua, untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang berperan dalam proses pengelolaan keuangan dan penyusunan RKAS. Yang ketiga, untuk mengetahui kegiatan-kegiatan prioritas yang telah direncanakan dan dianggarkan dalam RKAS sebagai pedoman penggunaan anggaran di SDN Pabuaran. Yang keempat, untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan serta mengetahui solusi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen keuangan di SDN Pabuaran. Yang kelima, untuk mengetahui indikator keberhasilan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan keuangan dan penyelesaian masalah yang dihadapi. Dari tujuan tadi tentunya ada manfaat yang dapat diambil dalam observasi manajemen keuangan di SDN Pabuaran, yaitu manfaat dari observasi yang telah dilakukan adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sistem, prosedur, dan kebijakan dalam pengelolaan manajemen keuangan di SDN Pabuaran, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran sekolah. Selain itu, identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan RKAS memungkinkan pembagian peran dan tanggung jawab yang lebih jelas, sehingga meminimalkan potensi konflik atau kesalahan dalam pengelolaan. Dengan mengetahui kegiatan prioritas dan pengeluaran anggaran, sekolah dapat memastikan bahwa alokasi dana sesuai dengan kebutuhan utama yang mendukung kegiatan pembelajaran dan operasional sekolah. Identifikasi hambatan dalam pengelolaan keuangan juga memberikan peluang untuk menemukan solusi yang efektif,
sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan. Akhirnya, penentuan indikator keberhasilan membantu mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan secara objektif, yang dapat digunakan sebagai acuan untuk perbaikan di masa mendatang. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan manajemen keuangan? Dalam pengertian sempit, manajemen keuangan adalah kegiatan pencatatan dan pembukuan keuangan. Sedangkan dalam arti luas, manajemen keuangan mencakup pengelolaan dan bertanggungjawaban atas penggunaan dana baik di tingkat pemerintah, pusat maupun daerah. Secara umum, manajemen keuangan merupakan proses pengelolaan sumber daya keuangan melalui koordinasi dengan melibatkan orang lain. Kegiatan ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan. Di lingkungan sekolah, manajemen keuangan dimulai dari perencanaan anggaran dan diakhiri dengan pengawasan serta pertanggungjawaban keuangan. Dalam pelaksanaannya, manajemen keuangan pendidikan mengikuti prinsip pembagian tugas antara kepala sekolah dan bendahara. Kepala sekolah bertindak sebagai pejabat yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terkait penerimaan dan pencairan dana sekolah. Sementara itu, bendahara memiliki tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang, serta bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan dan menjaga keakuratan rekening keuangan sekolah. Adapun beberapa definisi manajemen keuangan menurut para ahli adalah sebagai berikut. Menurut Musyarah, manajemen keuangan adalah suatu proses yang melibatkan pengelolaan keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain. Proses ini dimulai dari perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan. Dalam konteks manajemen keuangan di sekolah, proses ini mencakup perencanaan anggaran dan diakhiri dengan pengawasan serta pertanggungjawaban keuangan. Selanjutnya, yang kedua menurut Husnan Suad, manajemen keuangan adalah pengolahan fungsi-fungsi keuangan. Fungsi-fungsi keuangan tersebut merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab di bidang keuangan tertentu. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, manajemen keuangan menekankan pentingnya perencanaan yang matang, pengorganisasian yang baik, serta pengawasan yang efektif dalam penggunaan dana. Dalam pelaksanaannya, manajemen keuangan harus mengedepankan prinsip-prinsip tertentu untuk memastikan pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut adalah beberapa prinsip yang harus diterapkan dalam mengelola manajemen keuangan. Yang pertama ada transparansi. Transparansi dalam manajemen keuangan berarti keterbukaan dalam semua aspek pengelolaan keuangan. Ini mencakup pengungkapan yang jelas dan mudah diakses mengenai sumber dana, perincian penggunaannya, serta keputusan-keputusan finansial yang diambil oleh organisasi. Selanjutnya, ada akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban pihak yang mengelola keuangan untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dana yang diberikan kepadanya. Ini berarti pengelolaan keuangan harus dapat menjelaskan dan memberikan pertanggungjawaban atas setiap penggunaan dana, serta memastikan bahwa penggunaan tersebut sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada efektivitas. Efektivitas dalam manajemen keuangan berfokus pada pencapaian tujuan atau sasaran yang telah diterapkan dengan penggunaan sumber daya yang ada. Dalam konteks keuangan, efektivitas berarti memastikan bahwa dana yang digunakan benar-benar menghasilkan hasil yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat ada efisiensi. Efisiensi berhubungan dengan penggunaan sumber daya termasuk dana secara optimal, yaitu dengan meminimalkan pemborosan dan memaksimalkan hasil yang diperoleh. Dalam manajemen keuangan, efisiensi mengacu pada pengelolaan dana yang mengutamakan penggunaan biaya yang paling rendah namun dapat menghasilkan output yang memaksimalkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang kelima, penggunaan dana. Penggunaan dana merujuk pada bagaimana dana yang tersedia dikelola dan digunakan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Dalam manajemen keuangan, pengelolaan dana harus dilakukan dengan hati-hati dan tepat guna, baik untuk kegiatan operasional sehari-hari maupun untuk program-program tertentu yang mendukung tujuan organisasi. Selanjutnya, ada pengawasan dan evaluasi. Pengawasan adalah proses pemantauan terhadap penggunaan dana untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi adalah langkah untuk menilai sejauh mana penggunaan dana
mencapai hasil yang diinginkan. Kedua kegiatan ini sangat penting untuk mengidentifikasi adanya penyimpanan atau pemborosan dalam pengelolaan dana, serta untuk melakukan perbaikan atau penyesuaian jika diperlukan. Yang terakhir, pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban berkaitan dengan kewajiban untuk memberikan laporan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan atas semua keputusan dan tindakan yang diambil dalam pengelolaan keuangan. Dalam hal ini, pengelolaan keuangan harus siap memberikan penjelasan yang real dan mendetail mengenai penggunaan dana kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk lembaga pemeriksaan atau masyarakat. Pertanggungjawaban ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana digunakan dengan cara yang sah dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Nur Abiba dengan NIM 2308986. Baik, di sini saya akan membahas tentang bab 3, yaitu pembahasan. Pada 3.1, bagaimana proses pengelolaan manajemen keuangan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi diterapkan di SDN Pabuaran. Pengelolaan keuangan di SDN Pabuaran sudah terlaksana cukup baik dengan memperhatikan aturan-aturan yang berlaku dari pemerintah. Nah, SDN Pabuaran selalu melakukan pemeriksaan terkait pengeluaran maupun pemasukan dengan melaksanakan rapat dengan beberapa pihak yang terkait. Contohnya kepala sekolah, lalu ada guru sekolah, komunitas sekolah, dan juga orang tua siswa. Nah, dengan berjalannya program seperti ini dapat dibilang bahwa sekolah telah melaksanakan sesuai dengan aturan dari pemerintah dengan melakukan transparansi kepada beberapa pihak yang terkait di sekolah. Nah, setiap hari Sabtu, atau setidaknya seminggu sekali, kepala sekolah selalu melakukan cross-check terkait pengeluaran dan pemasukan yang ada untuk menyesuaikan anggaran agar tidak terjadinya pengeluaran secara berlebihan. Nah, setiap pengeluaran selalu tercatat dengan baik di bendahara sekolah yang sangat transparansi kepada pihak-pihak sekolah. Kemudian ada pemasukan dan pengeluaran yang berjalan di SDN Pabuaran selalu disesuaikan dengan program-program dan kegiatan-kegiatan yang belum terlaksanakan. Nah, setiap program dan kegiatan telah disusun dengan sedemikian dengan berbagai kebutuhan yang memerlukan kebutuhan anggaran. Jadi, dalam hal ini tidak akan terjadi pengeluaran yang berlebihan dalam setiap program dan kegiatan. Baik, selanjutnya 3.2, siapa saja pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan dan penyusun RKAS di SDN Pabuaran, serta bagaimana peran masing-masing pihak. Nah, di SDN Pabuaran dengan jumlah siswa yang cukup banyak tentunya memerlukan tenaga pendidik yang sesuai juga untuk mempertahankan kualitas dan kuantitas dari setiap tahunnya. Dalam pengelolaan anggaran sekolah, pihak sekolah tentunya telah mengelola anggaran dengan cukup baik dan terstruktur. Dalam terciptanya pengelolaan yang baik ini tentunya memerlukan kerjasama yang baik juga dari pihak-pihak sekolah terkait. Nah, dalam pengelolaan dana sekolah, sekolah ini melibatkan beberapa pihak seperti kepala sekolah, guru sekolah, komite sekolah, dan juga begitupun dengan penyusunan RKS dan RKT. Nah, hal ini tentunya sangat efektif dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan terhadap orang tua siswa kepada sekolah. Nah, selanjutnya ada 3.3, apa saja prioritas utama tercantum dalam RKS di SDN Pabuaran dan bagaimana strategi alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian tujuan sekolah. Nah, di SDN Pabuaran yang mempunyai visi terwujudnya peserta didik yang kompetitif, menyesuaikan ICT dan nilai-nilai Pancasila melalui layanan pendidikan yang profesional. Nah, sesuai dengan visi tersebut, bahwa pengeluaran anggaran yang ada lebih memprioritaskan dengan kebutuhan siswa, dengan disesuaikannya layanan pendidikannya yang mendukung. Jadi, sekolah ini tidak hanya mementingkan kuantitas, akan tetapi juga mementingkan kualitas yang dapat mendukung kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Nah, kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku tentunya selalu mengikuti perkembangan zaman. Jadi, sekolah juga telah mengeluarkan dan membeli keperluan-keperluan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pembelajaran tersebut. Kenyamanan paling diutamakan dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada 3.4, yaitu solusi apa yang telah atau dapat diimplementasikan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, dalam mengelola anggaran tentunya sering terjadi beberapa permasalahan. Permasalahan yang kemungkinan terjadi di SDN Pabuaran adalah terjadinya ketidaksesuaian antara rencana kegiatan dan realisasi kegiatan. Nah, maka langkah yang diambil oleh sekolah adalah melakukan evaluasi secara menyeluruh yang bertujuan untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi secara bersama-sama yang melibatkan pihak-pihak terkait seperti tadi, kepala sekolah, guru komite, dan orang tua siswa.
Hal ini menjadi salah satu jalan keluar yang dilaksanakan oleh sekolah sesuai dengan hasil observasi. Kemudian ada 3.5 yaitu bagaimana cara mengukur keberhasilan pengelolaan keuangan di SDN Pabuaran. Apakah terdapat indikator spesifik atau alat evaluasi yang digunakan? Nah, mengukur tingkat keberhasilan dalam mengatasi permasalahan manajemen keuangan sekolah dapat dilakukan dengan beberapa langkah strategi yang berfokus pada indikator keberhasilan utama. Yang pertama yaitu evaluasi arus kas sekolah. Apakah pendapatan dan berbagai sumber seperti dana BOS, iuran atau donasi dapat memenuhi kebutuhan operasional dan pengembangan sekolah. Kedua, memperhatikan kesesuaian antara rencana anggaran belanja atau RABS dengan realisasinya. Sehingga terlihat seberapa efektif pengelolaan anggaran yang dilakukan. Ketiga, yaitu pantau efisiensi penggunaan dana, misalnya melalui pengurangan pemborosan atau pengalokasian dana yang tepat sasaran untuk kegiatan prioritas pendidikan. Selain itu, kepatuhan terhadap audit atau pelaporan keuangan yang transparan juga menjadi indikator penting karena menunjukkan akuntabilitas sekolah dalam mengelola dana. Dengan menggunakan indikator-indikator tersebut, sekolah dapat menilai sejauh mana langkah-langkah perbaikan manajemen keuangan yang diambil memberikan dampak positif bagi keberlanjutan kegiatan operasional dan meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya ada 3.6, bagaimana tingkat kepercayaan stakeholder, guru, orang tua, dan pemerintah terhadap pengelolaan keuangan di SDN Pabuaran. Oke, informasi spesifik mengenai tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan guru, orang tua, dan pemerintah terhadap pengelolaan keuangan di SDN Pabuaran secara umum. Kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan sekolah dipengaruhi oleh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi semua pihak terkait. Karena di setiap perencanaan atau pengevaluasian pada pengelolaan keuangan di SDN Pabuaran yang melibatkan guru, orang tua, dan pemerintah membuat tingkat kepercayaan stakeholder baik karena adanya saksi dalam pengelolaan. Nah, keuangan membuat partisipatif dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan sekolah. Inisiatif ini melibatkan guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan masyarakat sipil dalam pengelolaan keuangan, sehingga menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi dan meningkatkan partisipasi serta dukungan dari orang tua dan masyarakat. Selain itu, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah seringkali disebabkan oleh maraknya kasus korupsi yang terekspos. Nah, hal ini dapat mempengaruhi persepsi terhadap institusi pendidikan termasuk sekolah dasar negeri. Untuk meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan di SDN Pabuaran menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan sekolah. Langkah-langkah seperti melibatkan guru, orang tua, dan komite sekolah dalam perencanaan dan pengawasan anggaran serta menyediakan laporan keuangan yang terbuka dan mudah diakses dapat membantu membangun kepercayaan dan dukungan dari semua pihak. Pada 3.7 yaitu ada data sarana dan prasarana. Nah, di sini ada jenis sarana dan prasarana, yaitu yang pertama ruang kelas semester ganjil 2024 dan 2025 ada 6, ruang perpustakaan ada 1, ruang pimpinan ada 1, ruang guru ada 1, ruang UKS ada 1, ruang toilet ada 5, ruang bangunan ada 4. Waktu wawancara dan pelaksanaan observasi yaitu hari dan tanggal Senin 23 September 2024. Waktu yaitu pukul 10 hingga 12 WIB. Tempat ruang guru SDN Karang Pawulang. Narasumbernya ada Anang Suryana SPD. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di SDN Pabuaran ini, dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan di sekolah memainkan peran penting yaitu sebagai ataupun mendukung dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan operasional sekolah. Proses pengelolaan keuangan ini diterapkan melibatkan dengan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan juga pertanggungjawaban dengan prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Lalu, kepala sekolah sebagai pemegang wewenang utama bekerja sama dengan bendahara dalam menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau yang disebut dengan ARKAS yang mencakup kegiatan prioritas seperti pengadaan sarana dan prasarana serta pelaksanaan program-program unggulan di SDN Pabuaran ini. Namun, dengan adanya implementasi itu, terdapat beberapa kendala,
seperti keterbatasan dana dan tantangan dalam memenuhi kebutuhan operasional secara optimal. Meskipun demikian, SDN Pabuaran ini tetap berupaya untuk mencari solusi dengan terus-menerus melakukan ataupun menjalin kerjasama dengan beberapa pihak. Lalu setelah mencari solusi itu, SDN Pabuaran ini selalu mengadakan evaluasi secara 1 pekan sekali ataupun di akhir tahun ajaran. Nah, hal ini berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan demi tercapainya visi sekolah, yaitu visi sekolah SDN Pabuaran adalah menciptakan peserta didik yang kompetitif, berdaya saing tinggi, dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.